berita kui menyebutkan bahwa serangan jantung yang dialami oleh PRT kui karena kekurangan tidur di tempat majikan. Ada nggak sih media lokal yang dimana media lokal kui dikeluarkan dokter, karena dokter yang menangani kasus Mbak yang meninggal dunia. Ada nggak sih sampai menemukan artikel? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Riana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga mbak semuanya dipermudah segala urusan nih sampean mbak, amin ya robbal alamin. Tak doakan muga-muga mbak semuanya yang selalu mensupport channel iki, yang selalu nonton video iki, muga-muga sampean berhasil ning perantauan, sukses selalu, amin. Nah mbak kali ini kita bakal membahas satu kasus temene kita mbak. Tapi sebelum kita membahas satu kasus, iki ada beberapa informasi buat sampean semuanya. Silakan disimak, kasusnya juga silakan dipelajari, kasusnya juga bisa sampean jadikan iki pelajaran. Semoga bermanfaat. Dan ini adalah pembahasan buat sampean semuanya. Oke, yang pertama pembahasan tentang aturan, yaitu aturan dari Departemen Perlindungan Lingkungan di negara Hong Kong. Dan aturan iki sudah sering banget aku bahas, kalau nggak sekali, kalau nggak 2 kali. Intinya channel ini selalu membahas tentang masalah aturan dari Departemen Perlindungan Lingkungan Hidup di negara Hong Kong mengenai sendok plastik atau bahan dari plastik. Jadi sekarang kan ada larangan yang dimana restoran, tempat makan, kemudian di hotel atau di supermarket itu dilarang memakai jenis-jenis plastik untuk semacam sendok makan, gelas dan sebagainya. Kebanyakan udah diganti dengan menggunakan kayu. Jadi buat mbak-mbak semuanya, yang apabila jualan masih menggunakan plastik, bahan plastik sendok atau gelas plastik, hati-hati ya, karena sekali lagi iki dilarang di negara Hong Kong. Kalau sampai Anda ketahuan memakai jenis plastik, Anda bisa tiga tuntutan. Bisa kena 3 tuntutan. Pertama, melanggar izin tinggal, mencari pekerjaan secara ilegal. Kemudian yang terakhir, Anda telah menyalahi aturan yaitu dari Departemen Perlindungan Hidup. Dan untuk kasus penyalahgunaan dari sendok plastik yang sudah dilarang, Anda bisa didenda sebesar 2.000 dolar Hong Kong. Jadi silakan Anda renungkan untuk mengganti bahan plastik ke kayu. Mbak, itu informasinya bagi sampean-sampean yang saat ini posisinya masih berjualan di negara Hong Kong, jualan di taman-taman, jualan di bawah jembatan, atas jembatan maupun di pinggir-pinggir jembatan. Silakan disimak aturan tersebut, jangan sampai merugikan Anda. Karena selain beberapa pelanggaran yang Anda lakukan, Anda juga telah melanggar tentang lingkungan hidup di negara Hong Kong. 2.000 denda nih. Oke, ada kasus salah satu temen kita yang baru bekerja di negara Hong Kong. Berarti iki anak baru kerja di negara Hong Kong dapat 4 bulan mbak. Dan sebelum dia berangkat ke Hong Kong, dia iki belum pernah bekerja di luar negeri. Jadi Hong Kong iki menjadi tujuan utama mbak iki kerja di luar negeri. Dia dapat 4 bulan. Sebelum dia menyelesaikan potongan, Mbak Eki sudah melarikan diri karena kasus yang dialami di tempat majikan. Nah, kasus apa aja yang Mbak Eki alami? Jadi nggak jauh beda dengan kasus-kasus kemarin yang dibahas di channel Iki. Yang pertama ya Mbak ya, karena kurang bahasa, kemudian kurang pengetahuan, apalagi mengenai undang-undang ketenagakerjaan, jadi Mbak Eki mengalami beberapa hal di tempat majikan tanpa ada perlawanan, kecuali 4 bulan terakhir dia langsung melarikan diri mbak. Pertama adalah Mbak Eki mengalami namanya kekerasan mental dan fisik. Nah mental kui Mbak Eki sering dikatakan bodoh. Artinya Mbak Eki sering diolok-olok oleh majikan, apa kamu kurang waras?
kamu waras nggak sih? Jadi semacam lah Sina. Jadi sering banget dikata-katain bodoh oleh majikane dan dikata-katakan fisik-fisiknya Mbak E. Jadi item lah dan sebagainya. Mbak E sering dikata-kataan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kekerasan secara fisik. Sering Mbak ditonyol-tonyol kepalanya, leh Sina, hai lekam cona. Jadi sering sekali ditonyol-tonyol oleh majikannya Mbak. Dan ini majikan perempuan yang sering melakukan perihal tersebut. Nah, kemudian hal lainnya adalah Mbak Eki tidure kurang. Jadi seperti kasus-kasus yang lain, Mbak Eki hampir sama juga tidure kurang, kemudian tidure di toilet. Jadi majikan kui memiliki toilet yang masih aktif, masih digunakan oleh anak majikan maupun oleh PRT-nya. Jadi mbaknya itu disuruh tidur di situ, Mbak. Sekali lagi, kalau toilet masih aktif, masih digunakan, kui banyak banget bakteri dan kui tidak diperbolehkan digunakan oleh manusia. Apalagi Mbak kui tidur di situ. Jadi ki membahayakan bagi kesehatan. Mbak-mbak semuanya, silakan nggak percaya dengan ucapan saya karena efek neki pasti jangka panjangnya Mbak. Mungkin saat ini sama tidak merasakan, tapi efeknya nanti jangka panjang kui mempengaruhi kesehatan sampean nantinya. Mungkin ketika sampean kui pulang ke kampung halaman, mungkin tidak kembali lagi bekerja ke luar negeri, itu bisa kena efek dari tidur setiap malam di toilet yang masih aktif. Kemudian Mbak Eki juga kerjane nonstop, kemudian juga makannya nggak cukup. Jadi rata-rata mbak-mbak kui kerjane nonstop, makannya nggak cukup. Kecuali kerja sampai nonstop, kui makannya terjamin, oke lah, kui masih ada toleransi. Tapi sudah kerjanya nonstop, kemudian sampai makannya nggak cukup, aku rasa hal-hal seperti ini tidak ada toleransi kecuali Anda melakukan perlawanan kepada majikan Anda. Jadi jangan sampai menunggu Anda sakit demi Anda mendapatkan gaji ketika Anda dihajar habis-habisan, baik itu mental maupun fisik ya sampean Mbak. Jadi hati-hati nggih. Oke, yang terakhir yang paling parah. Jadi Mbak Ekui rambutnya panjang sedikit, dia harus dipotong cepak Mbak. Jadi 1 bulan dia sampai di situ, Mbak Eki agak panjang rambutnya, itu harus dipotong Mbak. Dipotong cepak, jadi kayak orang tentara seperti itu. Nah 1 bulan kemudian Mbak Eki juga harus potong lagi. Jadi rambut dia tuh tidak bisa panjang dikit karena majikan kui mengharuskan Mbak Eki potong rambut terus menerus, panjang dikit potong, panjang dikit potong. Mungkin ada mbak-mbak nih yang ngerasa kalau dipotong rambut kui biasa aja. Tapi ada orang yang ketika mahkota dia, karena dia kui kelihatan cantik berambut panjang, ketika rambutnya panjang kui terus dipotong sama orang lain, kui ada hal yang mungkin hati kita kui memberontak, nggak memaafkan, kita tuh nggak rela. Jadi mungkin pandangan orang satu dengan orang yang lainnya mungkin tidak sama. Nah Mbak Ekui ngerasa sakit hati sekali ketika dipaksa potong rambut pendek banget. Mau gak mau Mbak itu harus potong rambut. Menurut pandangan kawan-kawan, dalam kasus iki WHI majikan opo HI Mbak ketika dia memilih menolak nggak potong rambut, siapa yang berhak dalam kasus seperti ini? Silahkan komentar menurut pandangan mbak-mbak semuanya. Oke Mbak kita ganti posisi soalnya di luar ki kendaraan wang pusing juga ya. Oke Mbak oke Mbak, kita pindah ke ruang tamu karena kalau di luar iki banyak sekali kendaraan jadi bising Mbak. Karena iki poin penting di dalam kasus iki, silakan disimak dan kemudian agar enak nggak terdengar bising, sama tak ajak masuk ke dalam ruang tamu aku. Oke, jika sampean kekurangan tidur, iki berbahaya Mbak bagi kesehatan sampean. Jangka panjang iki bisa membahayakan sampean. Jadi kalau sampean kekurangan tidur karena majikan Anda jahat, sampean jangan selalu bersabar Mbak. Sampean harus minta tidur yang cukup. Maksimalnya kui 8. Pokoknya harus 8 kok maksimal. Minimalnya 8, 7, 8an Mbak.
Karena kalau sampean cuman 5 jam, apalagi sampai 5 jam kurang, kuwi bahaya bagi kesehatan sampean ke depane. Nah, hal apa sih yang bisa mempengaruhi kesehatan Anda ketika Anda kurang tidur? Yang pertama adalah Anda bisa terkena tekanan darah tinggi. Lah kok bisa? Orang tidur bisa terkena, orang kekurangan tidur bisa terkena tekanan darah tinggi. Oke, gini. Jadi orang melakukan aktivitas setiap hari, maka jantung dia ini akan bekerja maksimal dan terus menerus. Jadi ketika sampean kui istirahat, jantung Anda kui akan bekerja tidak keras, Mbak, atau tepatnya adalah melambat kerjanya. Nah, ketika melambat itu bisa mengurangi tekanan pada pembuluh darah. Jadi itu kenapa kasus-kasus mbak-mbak yang sering dialami oleh mereka yaitu tekanan darah tinggi, karena salah satunya kurang tidur itu, Mbak. Mungkin dari adanya pembahasan ini, semoga mbak-mbak semuanya mulai saat ini memperbaiki tidur Anda. Jadi hati-hati ketika Anda kurang tidur. Kalau majikan Anda memberikan tidur yang layak, gunakan untuk tidur. Itu saran saya buat sampean semuanya, demi kesehatan sampean semuanya. Yang kedua, penyakit serangan jantung. Jadi sampean sering sekali membaca, kemudian mendengar banyak sekali kasus-kasus PRT rata-rata asal Indo iki yang terkena serangan jantung kemudian sampai meninggal dunia. Dan kuis sering sekali kan, Mbak, kasus-kasus seperti ini. Nah, aku pengen tanya sama sampean semuanya, Mbak-mbak sing ayu dhewe. Nah, ketika sampean membaca berita masalah serangan jantung yang dimana dialami oleh salah satu temannya kita, ada nggak sih salah satu sumber berita kui menyebutkan bahwa serangan jantung yang dialami oleh PRT kui karena kekurangan tidur di tempat majikan? Ada nggak sih media lokal yang dimana media lokal kui dikeluarkan dokter, karena dokter yang menangani kasus Mbak yang meninggal dunia? Ada nggak sih sampai menemukan artikel yang dimana pembahasannya adalah PRT ini meninggal dunia karena serangan jantung karena salah satunya kekurangan tidur, tidurnya nggak cukup? Ada nggak? Kalau ada silahkan. Tapi faktanya yang sebenarnya di dalam kedokteran, kekurangan tidur sekitaran 5 jam dalam satu hari atau kurang dari 5 jam di dalam satu hari Anda, kui bisa menyebabkan resiko serangan jantung, Mbak. Sekarang saya tanya, Anda kalau tidur berapa lama? Silakan dijawab. Yang ngerti kan sampean sendiri, Mbak, karena sampean yang tahu diri sampean sendiri. Sampean pernah nggak sih, Mbak, ngejami tidurmu ki berapa? Usiane sampean berapa? Tidur ki berapa jam di dalam satu hari? Kalau Mbak bisa istirahat siang, pagi mending. Tapi kalau nggak bisa istirahat, Mbak, siang, pagi, malam pun sampean kui tetap bekerja, kemudian di dalam tengah-tengah malam sampean tetap nonton nih video-video apa, kemudian dengerin ceramah apa, kemudian dengerin channel ini. Jangan, Mbak, jangan mendengarkan channel ini, tidur aja, besok pagi baru mendengarkan. Jadi usahakan sampean harus ngerti time sampean tidur bangunnya jam berapa. Sampean harus mulai saat iki harus bener-bener ngendel tidure sampean, dihandle, Mbak. Harus benar-benar diatur jadwal tidur yang cukup. Kisah yang kedua. Nah, yang ketiga, bagaimana sih kalau kita kekurangan tidur? Yang ketiga adalah Anda bisa kena diabetes. Nah, kok bisa? Jadi gini ceritanya kan kawan, di luar negeri, di pokoknya di dalam penelitian barat sana, ada orang dewasa, kan anak penelitian antara orang yang tidur 4 jam, kurang dari 5 jam dan yang 5 jam, kui beda loh, Mbak.
kesehatannya. Nah, orang yang kurang dari 5 jam kuwi kemungkinan 2,5%, 2,5 kali iki lebih terkena diabetes dibandingkan tidur yang 5 jam ke atas, 7 sampai jam 8 ke atas. Jadi jam kurang dari 5 jam atau cuma 5 jam kuwi nggak bagus bagi kesehatan Anda, bisa menyebabkan diabetes tadi, Mbak. Oke, Mbak-mbak semuanya, kita kasih sampean informasi tentang masalah tidur yang dimana ki mempengaruhi kesehatan juga. Jadi waktu di negara Hong Kong, aku juga tidurnya nggak cukup, Mbak. Jadi majikan kui memberikan aku jam 10-11an tidur. Tapi jam 10-11an tidur, aku ketika di sana aku nggak bisa tidur, Mbak. Jadi banyak hal yang aku pikirkan, termasuk ketika nanti kerjaanku bagaimana, kemudian membuat konten harus bagaimana. Jadi karena terlalu banyak pikiran, alhasil tidurku pun juga akhirnya nggak cukup. Nanti bangun jam 6.30. Nah, ketika tidur nggak cukup di dalam usia yang udah tua, kui sangat mempengaruhi psikologis kita. Dan ketika kita bertahun-tahun di negara orang, ngatur tidur aja nggak bisa, kemudian psikologis kita terganggu, alhasil ketika kita pulang, badan ki semuanya capek, kemudian iki mata-mata, Mbak, iki mata dua ini, iki nggak sembuh-sembuh, Mbak, ini nggak sembuh-sembuh. Kemudian iki pikiran pun masih trauma tentang kondisi di negara Hong Kong. Jadi aku semacam memiliki ketraumaan tidur di negara Hong Kong, kemudian kerja di negara Hong Kong, situasi di negara Hong Kong. Padahal majikanku kui baik. Tapi aku tuh tipe-tipe orang yang selalu yang dimana kalau ada kerjaan, kui adalah tanggung jawab. Nah, ketika tanggung jawab, yo pikiranku neng kerjaan. Nah, ketika pikiranku neng kerjaan, alhasil tidurnya terganggu, kesehatan terganggu, makannya juga terganggu. Jadi sama ngerti saat ini aku ki berat badannya tetap aja sama di negara Hong Kong, kurus, Mbak. Jadi sekitar 42 kilo. Dan aku sama 42 kilo sampai 43 kilo. Jadi nggak jauh beda, walaupun 1 tahun di Indonesia, ini berat badanku nggak naik-naik. Tapi syukur alhamdulillah untuk proses tidur ini mulai agak membaik. Jadi jam 10-11 aku udah mulai tidur. Kalau di Indo nanti jam 4 jam 5 udah bangun. Tapi kalau capek banget tuh jam 5 baru bangun. Jadi udah agak mending, itu pun baru sebulan 2 bulanan mending, Mbak. Jadi pengaruh kita di negara Hong Kong, pengaruh situasi di negara Hong Kong, kita bisa terbawa sampai di Indonesia. Mungkin mbak-mbak yang saat ini sudah di Indo, silakan komen. Apakah ada sih pengaruh sampean ketika bekerja di negara Hong Kong, mau bawa sampai ke Indonesia? Silakan komen, Mbak. Atau mungkin mbak-mbak menanyakan hal ini kepada teman-teman Anda yang saat ini sampai di Indo dan mantap di Indo. Aku pengen tahu apakah mereka sama dengan aku apa enggaknya, yang dimana ada pengaruhnya di negara Hong Kong dan pengaruhnya sampai dibawa ke Indonesia. Silahkan mbak-mbak tanyakan, karena aku penasaran sekali dan bagaimana caranya mereka bisa menghilangkan pengaruh-pengaruh di negara Hong Kong padahal kita nanti sudah di Indonesia. Jadi semacam psikologis kita diajar di negara Hong Kong, kemudian hasilnya dari ajaran di negara Hong Kong sampai di Indonesia. Silakan mbak-mbak tanyakan, kemudian silakan komentar di sini. Kira-kira teman sampean bagaimana secara mengatasinya? Aku pengen tahu. Semoga dengan adanya pembahasan seperti ini bermanfaat buat sampean semuanya. Jangan lupa diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.